Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Anissa Fitri. Saya berasal dari B3 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang biofarmasetika sediaan parental. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus, atau implan dalam tubuh. Kerugiannya, apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas, harga relatif lebih mahal. Keuntungannya memberikan efek yang cepat, tidak melalui first fast effect, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain seperti oral. Kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan, dapat untuk obat yang rusak atau tidak terabsorpsi dalam sistem saluran cerna, contohnya insulin. Jenis sediaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cair, contoh yaitu cairan infus NaCl 0,9% normal salin, kemudian neurobion injeksi, kemudian lidocaine. Masuk kepada yang kedua, serbuk, harus direkonstitusi terlebih dahulu, contoh antibiotika yaitu ampicillin. Yang ketiga adalah tablet susuk. Karakteristik sediaan yang pertama, sterile, yaitu bebas dari mikroorganisme, pirogen atau bakteri. Efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen yang pertama adalah fever, malaise, hyadesi. Kemudian karakteristik sediaan, bebas dari partikel yang berukuran besar atau free from particulate matter, yaitu partikel yang melayang, mobile, tidak larut dalam sediaan parenteral. Idealnya sediaan parenteral adalah jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Karakteristik sediaan bebas dari partikel yang berukuran besar, free from particulate matter. Standar USP perhitungan partikel dilakukan dengan electronic liquid borne particle counter with light obscuration sensor. Pada sediaan volume kecil kurang 100 ml, tidak lebih dari 1000 partikel per kontainer dengan diameter 10 mikrometer dan atau 1000 partikel per kontainer dengan diameter 25 mikrometer. Pada sediaan volume besar, tidak lebih 10 partikel per mililiter dengan diameter 10 mikrometer dan atau tidak lebih 5 partikel per mililiter dengan diameter 25 mikrometer. Karakteristik sediaan stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Hal ini menentukan bahwa sediaan steril akan berada dalam bentuk cair atau serbuk. Jenis rute terbagi menjadi intravena, 4 drip dan 4 bolus, intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, intraarterial, intrakardiak, dan lain-lain. Ini adalah grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis yang sama dengan 3 rute berbeda yang dimana adalah rute tersebut oral, intramuskular, intravenous. Ini adalah slide yang membahas tentang 4 bolus dan 4 drip. Bisa dilihat dari grafik yang ada. Intravena, biasanya vena di daerah antecubital di bagian depan siku. Vena besar di permukaan dan mudah dilihat. Cara memasukkan jarum, potongan yang miring hadap ke atas dan ujung tertajam hadap ke vena dengan teknik aseptis. Bahaya, terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena terutama yang cairan mengiritasi. Trombus menjadi embulus, embulus menjadi emboli. Biasanya untuk volume besar atau kecil, volume tetesan 2-3 ml per menit. Intramuskular, efek tidak secepat 4 tapi biasanya lebih lama. Biasanya absorpsi larutan menjadi suspensi dan sediaan air menjadi minyak. Pada otot rangka,
Tempat injeksi sebaiknya sejauh mungkin dari saraf utama, biasanya di otot gluteus maksimum, pantat, otot deltoid lengan atas. Pada bayi di pantat otot belum berkembang dengan baik, sehingga di otot deltoid lengan atas, otot midlateral di paha. Kerusakan akibat hematom, emboli, terkelupasnya kulit. Kerusakannya saraf. Volume umumnya 5 mil di gluteal, 2 mil deltoid. Masuk pada subkutan, di bawah permukaan kulit, umumnya di jaringan interstitial longgar lengan bawah, paha atau pantat. Volume suntikan jarang lebih besar dari 2 mil. Obat yang mengiritasi larutan suspensi kental sebaiknya tidak karena dapat menimbulkan sakit lecet abses. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas yang pertama adalah faktor fisikokimia, yang kedua adalah faktor fisiologi, yang ketiga adalah faktor formulasi. Faktor fisikokimia yaitu laju disolusi, koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak, interaksi obat, zat aktif, dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas faktor fisikokimia, laju disolusi, ukuran partikel mikrometer 150 sampai 250, tingkat rata-rata darah 1,37, 105 sampai 150 1,24, 58 sampai 105 1,54, 35 sampai 38 1,64, kurang dari 35 2,40, 1 sampai 2 sama dengan 2,14. Itulah tadi seperti yang di slide. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas faktor fisiologi, terutama dalam absorpsi obat, aliran darah bagian tubuh atau yang diinjeksi. Kecepatan absorpsi, pengaruh obat. Suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain atau interaksi obat. Contoh, obat yang menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilatasi. Gerakan tempat injeksi, terutama intramuskular. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas faktor fisiologi, terutama dalam absorpsi obat, tempat injeksi terutama intramuskular. Tabel yang ada adalah konsentrasi puncak ceparadin setelah injeksi intramuskular dengan berbagai rute. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas faktor formulasi. Yang pertama intravena, intramuskular, subkutan, terbagi menjadi 4, aqueous solution, aqueous suspension, oleaginous solution, oleaginous suspension. Ini adalah efek obat dengan berbagai formulasi dari obat dengan bentuk sediaan suspensi dapat dilihat di tabel berikut ini. Evaluasi yang pertama, uji stabilitas fisika kimia adalah pertama penampilan fisik seperti warna, bau, rasa, konsistensi. Yang kedua, viskositas, homogenitas. Yang ketiga, perubahan kandungan zat. Diuji pada rangkaian kondisi spesifik tertentu di mana suhu, pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi obat pada selang waktu tertentu. Uji mikrobiologi, uji in vivo. Itulah tadi hasil presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.